Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali berjumpa di hari ini, dan saya yakin percaya bahwa saudara-saudara mulai menikmati anugerah kasih Tuhan, berkat kekuatan kesehatan umur panjang di hari ini. Karena itu, mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga di edisi hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Bahwasanya juga hari ini kami menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, ketika kami boleh ada sampai saat ini. Karena itu kami rindu untuk membekali lagi kehidupan ini dengan firman Tuhan, agar iman kami semakin kuat dan kami boleh hidup berbuah di dalam Kristus. Namun ampuni kami ya Tuhan dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan dituliskan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercerah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini yang diberikan tema perenungan Tuhan sumber hikmat. Saudara, mungkin kita bertanya, apakah itu hikmat? Hikmat sangat berbeda dengan cerdas. Cerdas dipakai untuk orang yang mampu menguasai pelajaran. Nah, apakah hikmat itu licik? Kelicikan juga merupakan salah satu pertanda kepintaran, tetapi dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Jadi apa itu hikmat? Hikmat adalah keterampilan seseorang membawa diri dalam kehidupan nyata lewat kata, sikap, dan perbuatan sehingga hidupnya sejahtera juga orang lain. Keterampilan hidup disebut hikmat atau dalam bahasa Ibrani yaitu hikam atau hokmah. Dalam bahasa Yunani juga disebut Sophia. Nah, inilah yang mengisi kitab Amsal Salomo sebagaimana yang kita baca di bagian ini. Nah, dari manakah hikmat itu datang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab sangat jelas ditegaskan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari Tuhanlah hikmat itu berasal, bukan bahkan secara eksplisit dalam kitab Amsal, kalau kita membaca, menyatakan bahwa pengetahuan dan kepandaian itu berasal dari mulut Tuhan. Sebagaimana kalau kita membaca Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 3, bahwa Salomo berdoa kepada Tuhan sesudah ia ditetapkan menjadi raja. Maka
berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Nah, itu bagian dari doa Salomo. Terhadap doanya ini, Allah merespon permohonan Salomo itu dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan Allah memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan dan kemuliaan bahkan kehormatan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, hikmat yang ia peroleh itu dari Tuhan membawa Salomo pada suatu level kepemimpinan yang cerdas, populer, berhikmat, dan penuh wibawa. Nah, dalam beberapa kasus yang ia hadapi, ia terhitung figur yang berhasil mencari solusi hukum yang berbasis hikmat, sehingga keputusan yang dia ambil tepat dan akurat. Kita masih bisa mengingat bagaimana Salomo memberikan keputusan terhadap dua wanita yang berselisih paham, yang memperebutkan hak terhadap seorang anak. Ia memutuskan dengan hikmat, mengetahui siapa ibu dari anak tersebut. Nah, saudara, hikmat adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam membuat keputusan, kita memerlukan hikmat. Untuk memahami segala hal, kita membutuhkan hikmat. Terlebih lagi untuk menyelami pikiran dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, kita membutuhkan hikmat. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun keintiman, relasi yang indah, yang baik dengan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Kita dapat belajar dari kehidupan Daniel dan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, tentu kita tahu tentang cerita ini. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Alkitab mengatakan, kepada keempat orang muda ini, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian kalau kita membaca itu dalam kitab Daniel 1 ayat 17. Mereka tidak begitu saja memperoleh pengetahuan dan kepandaian atau hikmat itu. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada mereka takut akan Dia dengan tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Demikian bahkan kita bisa baca itu dalam Daniel 1 ayat 8a. Nah, saudara, dalam situasi yang sulit mereka tetap taat dan mampu mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut kepada ancaman raja, melainkan lebih tunduk pada Tuhan. Maka Tuhan sangat memperhatikan dan membela mereka sehingga kehidupan mereka berempat itu mendapat atau menjadi kesaksian bagi banyak orang di zaman itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari bagian ini maka kita memahami karena hikmat itu bersumber dari Allah, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar firman-Nya dengan teratur, dan sungguh-sungguh kita perlu membuka hati ini, hati kita dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan persekutuan pribadi, dan melakukan firman Tuhan setiap hari agar kita mampu memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita dapat hidup bijaksana dan hidup sejahtera. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengisi hari-hari kita dengan mencari dan mengejar hikmat yang Dia sediakan bagi kita, karena sekali lagi
hikmat itu bersumber dari Allah. Jangan cari hikmat dunia, tetapi carilah hikmat yang daripada Tuhan. Jika kita menemukan itu, seperti yang diungkapkan tadi, kita akan hidup bijaksana, hidup sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Bapa yang mengaruniakan kehidupan bagi kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Betapa penting kehidupan kami untuk terus mengejar hikmat Tuhan. Sehingga ketika menjalani kehidupan ini, kami tahu dan mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesuai kehendak Tuhan, maupun yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kami tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Kami mampu mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup sampai saat ini, ketika masih banyak hal yang terjadi yang membuat iman kami seringkali terguncang. Tetapi dengan hikmat Tuhan kami terus berupaya untuk hidup berkenan kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa bersama, ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Di hari ini pun terus karuniakan hikmat bagi kami, agar kami tidak salah jalan dalam mengambil keputusan apapun di dalam kehidupan, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa bersama, Engkau menyertai kami ketika kami ada dalam berbagai-bagai pergumulan dan kesulitan hidup. Kuatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Berdoa senantiasa bagi umat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 hingga 27. Tuhan akan memberkati mereka semua, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia. Kiranya diberkati oleh Tuhan dengan berbagai hal yang Tuhan siapkan kepada mereka. Bahkan umat-Mu yang setia mendengarkan renungan harian keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten ini diberkati oleh Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini, ya Tuhan. Pelayan khusus diaken penatua, para pendeta, Tuhan berkati senantiasa. Komisi-komisi kerja, Tuhan berkati. Pegawai, kostor, semua yang terkait dalam kepelayanan di Jemaat Maranatha Paslaten ini diberkati, termasuk juga di dalamnya tim multimedia. Tuhan berkati senantiasa, jika mereka senantiasa memberi diri dalam kerja pelayanan memberitakan Injil lewat media. Bapa kami di sorga, hari-hari kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul terhadap pergumulan apapun, baik gumul duka cita, gumul dalam keadaan sakit, kebimbangan, atau pergumulan apapun, Tuhan kuatkan iman kami dengan hikmat Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Tuhan, hari-hari kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan di hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati dengan renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di Tomohon ini. Dan sebagai akhir kata bagi kita, jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, rajin bekerja, menjalani kehidupan ini, yakin dan percaya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.